Lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan, 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan Rau, masih bersama dengan Nuna tentu saja di malam hari ini yang menemani ruang dengar Anda ya. Dan saat ini di informasi pukul 8 kita sudah dalam program acara observasi. Dan seperti biasa di Rabu malam kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang, Sidimpuan. Dan saat ini sudah bersama Anda salah satu narasumber kita dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, ada Bapak Hendra Gunawan MH. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tema kita di malam hari ini adalah 4 hal yang membuat hati ikhlas ya, Pak. Mengeras. Gimana, Pak? Mengeras. Mengeras. 4 hal yang membuat hati kita mengeras, ya, Pak. Baik, Pak, mungkin boleh langsung dijelaskan saja, Pak, tentang tema kita di malam hari ini. Baik. Terima kasih kepada Mbak Una ya, Iya, telah benar. memberikan kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya talk show bersama IAIN Padang Sidimpuan. Salawat dan salam juga kepada baginda Rasul, berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya, kita umat Islam, dari alam kebodohan jahiliyah ke alam yang terang benderang yang disidari dengan iman dan Islam. Yang saya banggakan semua pendengar Rau FM 1,5 FM Padang Sidimpuan yang saya muliakan, saya banggakan. Baik, di sini tema kita pada talkshow kali ini sengaja saya pilih judul yang cukup ringan ya, artinya tidak begitu berat, dan mudah-mudahan ini nanti bisa berguna buat saya selaku yang memaparkan nanti, yang memberikan pemateri, dan buat kita semua, yaitu tentang ada 4 hal ya, ada 4 hal yang diindikasikan dapat membuat hati kita keras, artinya dapat membuat keras hati seperti itu. Kemudian berbicara tentang hati, kalau kita lihat dalam Islam, hati ini diposisikan merupakan sebuah power utama ya, rajanya anggota tubuh setiap insan manusia. Kenapa? Karena memang dalam sebuah riwayat Rasulullah jauh hari pernah bersabda bahwasanya dalam diri setiap insan manusia itu terdapat mudghah. Apabila itu baik, segumpal daging, mudghah segumpal daging, maka akan baik seluruhnya. Dan Rasul juga mengatakan apabila mudghah itu, segumpal daging itu buruk, rusak, maka akan rusak, buruk seluruhnya. Nah, ketika ditanya apa mudghah itu, Rasul mengatakan bahwa qalb, yaitu hati. Nah, dari sinilah sebenarnya yang melatar belakangi kenapa tema ini penting untuk kita bahas pada kesempatan ini. Karena memang dalam Islam hati itu adalah merupakan power utama setiap insan manusia. Tidak dikatakan Rasul misalnya akal gitu. Ini kan menunjukkan bahwasanya
yang paling utama dibenahi dalam diri insan manusia itu ya harus hati, karena itulah sentral semua. Maka tidak heran ketika seseorang semakin cerdas, nah, ketika hatinya busuk, tidak bagus, tidak bersih atau kotor atau keras, maka banyak orang yang cerdas, memiliki ilmu setinggi-tingginya, menguasai teknologi yang pada akhirnya mendatangkan kehancuran. Namun sebaliknya, ketika seseorang semakin cerdas, menemukan teknologi canggih, kemudian dibarengi dengan hati yang bersih, yang bagus, maka insya Allah teknologi nuklir yang dia temukan itu akan membuat sebuah manfaat, membangkit tenaga listrik dan sebagainya. Nah, begitu juga semuanya. Maka sebenarnya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul itu adalah merupakan sebuah kata motivator yang relevan semua zaman, bahkan jauh hari. Sampai seperti itu Rasul memprediksikan betapa pentingnya yang namanya naluri, pri kemanusiaan, hati nurani, seperti itu. Sahabat Roh FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat terlihat memang bagaimana pentingnya hati. Bahkan kalau kita lihat dari perspektif hukum, maka sebenarnya banyak kejahatan kriminal, ataupun ketika kita wawancarai para pelaku kejahatan, maka banyak sekali itu dilakukan ketika hatinya tidak tenang. Kadang ada hati yang terluka, dendam, iri, dengki, perselisihan, itu yang membuat terjadi kriminal atau kejahatan. Maka sebenarnya untuk menjadikan negara bebas dari kriminal juga termasuk ya harus mententeramkan semua hati, jangan ada dendam ya. Makanya ini sangat sepele tentang hati, tapi sebenarnya adalah sentral. Rasul sendiri yang menegaskan. Baik, kemudian kita lanjut, bahwasanya memang dalam diri manusia itu ada dia hati yang bersih, ini dalam surah Az-Zumar ayat 22. Ini digambarkan bahwasanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih ini adalah orang-orang yang bisa menangkap atau merespon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan, kalau dalam bahasa sufinya itu disebut dengan hati yang salim, yang sehat. Dia mampu menerima hidayah sehingga mereka diantarkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit juga kita umat Islam ini, termasuk juga ya kita, banyak juga yang memiliki hati yang keras, busuk, kotor. Ini memang ditegaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarah aw hasyaddu qaswah. Jadi hati itu bisa dia keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu, tidak bisa menerima bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mendeteksi ya, kita mengetahui apakah kita memiliki hati yang cukup lemah lembut atau bersih, atau sebaliknya kita memiliki hati yang memang sudah mulai rusak, kotor, yang lambat laut apabila tidak kita bersihkan, tidak kita bersih atau lemah lembutkan, kita obati,
maka ini akan berdampak, karena kita sudah tahu bahwasanya dari hati semua timbul kejahatan, iri, dengki dan sebagainya. Maka untuk mengetahui apakah hati kita sudah mulai tergolong kotor, perlu dibersihkan, itu sebenarnya para ulama cukup sederhana untuk mendeteksi, mengindikasikan apakah hati kita mulai kotor seperti itu. Yang pertama adalah ciri-cirinya itu ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita merasa begitu berat. Termasuk misal seperti sholat, kita merasa kayak kaki itu seperti dirantai kalau mau ke masjid seperti itu. Kemudian apalagi mengeluarkan zakat, haji, ini merupakan salah satu tanda. Kemudian ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah dibacakan, baik itu lewat smartphone dan sebagainya, tidak ada rasa gemetar dalam hati kita, seolah tidak ada gemetar. Bahkan ketika ada ayat-ayat azab yang di dalam firman Allah, seolah-olah tidak ada rasa takut di hati kita. Bahkan kita merasa itu seperti hiburan yang tidak ada berbekas di dalam hati kita. Bahkan yang paling ironisnya lagi, tanda hati kita itu sudah mulai keras, kotor, perlu dibersihkan, itu adalah tidak ada sedikit pun rasa takut kita kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat, kita lebih takut terhadap hal-hal di luar Allah Subhanahu wa taala ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin seperti virus COVID-19 ini, kita begitu takut sampai-sampai pakai masker, makan pun sampai pakai masker gitu, kelupaan makan bakso pakai masker gitu. Karena memang sangat takutnya terhadap virus COVID-19 ini. Namun kita kurang takut terhadap azab Allah. Coba seandainya kalau sama rasa takut kita kepada COVID-19 ini dengan siksaan atau ancaman-ancaman Allah terhadap mungkin orang-orang yang membuka aurat, seperti mungkin wanita-wanita muslimah, maka dia akan takut, maka dia akan pakai jilbab, sampai tidur pun mungkin pakai jilbab. Itu kan salah satu contoh bahwasanya kita lebih takut terhadap hal-hal di Allah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, kemudian juga seperti hand sanitizer itu ya, anti bakteri, kita setiap waktu kita pakai untuk terlindung dari virus yang sangat membahayakan. Nah, terkadang kita lupa, kenapa tidak sama seperti takutnya dengan virus tersebut, dengan takutnya kepada Allah, kita juga sering berwudu ya, supaya tetap suci dan dapat menerima bimbingan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara mendengar Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu indikasi atau pertanda bahwasanya hati kita mulai kotor. Nah, yang kita bahas di sini adalah kenapa itu bisa kotor. Ini sebenarnya banyak hal yang bisa membuat hati kita kotor atau mengeras. Salah satunya ada di sini 4 yang mungkin para ulama mengatakan termasuk juga salah satu indikasi atau faktor yang membuat hati seseorang menjadi semakin keras, semakin kotor, yang perlu kita waspadai. Ya, yang pertama yaitu terlalu banyak bicara atau bicara berlebihan. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya banyak bicara berlebihan
ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat membuat hati semakin keras. Kenapa? Karena memang apabila kita nongkrong ya di warung, kemudian itu biasanya memang 5 menit awal itu selalu hal-hal yang bermanfaat. Tetapi kalau sudah setengah jam, itu sudah mulai masuk membicarakan aib orang lain, atau dalam Islam disebut dengan gibah, menggunjing. Itu sudah pasti, karena tidak ada lagi bahan yang dibicarakan. Kemudian nanti lama-lama saling menjelekkan, karena sudah tidak ada bahan lagi, maka sudah saling menjelekkan. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan akillat dohika fa inna kasrata dohiki tumitul qalb. Sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Nah, maka memang Rasulullah SAW juga sangat memperhatikan tentang bicara ini. Bahkan Rasul dalam sebuah hadisnya mengharapkan umatnya itu agar menjaga lisannya. Bagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasul tegaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata benar atau diam. Bukhari. Maka sebenarnya siogianya kita umat Islam ya harus senantiasa menjaga, meminimalisir ucapan-ucapan yang keluar. Usahakan apa yang keluar dari kita itu seperti kayak lebah ya, bermanfaat, mutiara, nasihat-nasihat, bimbingan, jangan, atau yang mengajak kepada yang baik. Kalau tidak, kita lebih banyak berzikir supaya tidak sia-sia. Itu merupakan sebuah seogiannya muslim sejati. Kemudian hal yang dapat membuat hati keras itu, membuat hati kotor itu adalah makan makanan yang haram. Nah, ini juga para ulama berpendapat bahwasanya salah satu faktor yang dapat membuat hati seseorang keras kemudian kotor adalah karena sering memakan makanan yang haram, baik dia haram dalam zatnya atau dalam bentuk mendapatkannya. Makanya menurut sebagian ulama suatu hal mimpi ya, ketika ada seseorang, katakan kita ingin memiliki anak yang soleh seperti itu, anak yang soleha, tetapi masih berkaitan atau masih kita berikan kepada mereka mungkin makanan yang belum lazatnya halal, tetapi dalam perolehannya itu dengan cara haram, termasuk mungkin korupsi, menipu, dan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Maka ini suatu mimpi kalau kita sering bersolat, berdoa untuk dia berikan anak yang soleh, tapi kalau masih seperti itu tidak akan mungkin, karena itu akan melahirkan anak yang berhati keras. Tidak hanya kita, tapi ada juga akan seperti itu. Saudara pendengar Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kalau kita sudah sering makan yang haram, tidak hanya hati keras, bahkan doa kita pun mungkin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sering berdoa belum dikabulkan, mungkin kita harus selidiki juga, mungkin ada hal-hal terkecil yang kita peroleh mungkin secara subhat yang perlu dipertanyakan, perlu dibersihkan supaya doa kita dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik Pak, mungkin cukup sekilas FM Your Lifestyle. Rekan Rau masih bersama Una dan juga narasumber kita di Talkshow Yeyen. Ada Bapak Hendra Gunawan MH dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ya. Baik Pak, boleh dilanjutkan kembali tentang tema kita di malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Una atas kesempatan kali kedua ini ya. Baik, saya ingin melanjutkan tadi tentang hal yang ketiga yang dapat membuat hati seseorang semakin keras atau kotor. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya hal yang dapat membuat hati seseorang keras itu termasuk adalah maksiat atau pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahli sufi mengatakan bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan atau tindakan yang maksiat atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di dalam hati mereka itu muncul satu titik hitam. Nah, semakin mereka membuat kemaksiatan atau larangan-larangan Allah, maka semakin bermunculan titik hitam di hati mereka. Nah, sehingga titik hitam ini akan menutupi hati mereka sehingga tidak lagi mampu merespon atau menerima petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ini akan menutupi hati mereka sehingga semakin keras. Maka ketika seseorang sudah terbiasa melakukan maksiat, maka sesungguhnya dia pun akan semakin jauh dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran disebut dengan khatamallah, sehingga Allah sudah mengkhatam, mencapnya, memberikan stempel kepada hatinya sehingga tidak ada lagi rasa bersalah ketika dia maksiat, tidak ada merasa bersalah dalam hatinya sedikit pun. Maka inilah orang yang sudah sangat parah sekali kalau kita lihat dari tingkat kotor atau keras hatinya. Kemudian yang terakhir, hal yang keempat yang dapat membuat hati seseorang itu kotor atau keras itu adalah orang-orang yang bersahabat atau berteman dengan orang-orang yang memiliki hati yang kotor atau yang keras. Jadi di sini terlihat bahwasanya ada sebenarnya pengaruh sahabat terhadap diri kita. Karena memang ada juga pepatah mengatakan kalau ingin melihat seseorang itu terkadang kita tidak perlu jauh untuk mengamatinya, tapi lihatlah siapa sahabat atau temannya. Karena biasanya orang baik itu memang tidak akan pernah serasi sepemikiran dengan orang yang jahat. Dan begitu juga sebaliknya, tetapi itu akan selalu yang jahat itu akan serasi dengan yang jahat, yang baik juga akan yang baik. Maka sebenarnya dalam Islam kita itu sangat dianjurkan pandai memilih teman atau sahabat. Maka kalau kita ingin orang yang berhati bersih, maka kita harus memilih sahabat yang memang
orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya apabila kita nanti salah memilih teman, ini yang juga membuat hati kita akan menjadi keras, sama seperti teman kita tadi. Jadi inilah 4 hal yang diindikasikan merupakan faktor-faktor yang dapat membuat hati kita semakin keras atau kotor. Kemudian, lalu kalau hati kita sudah keras seperti ini, lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan supaya hati itu bisa bersih kembali? Maka sebagian ulama mengatakan untuk membersihkan itu sebenarnya banyak caranya. Namun salah satunya adalah banyak beristighfar, ya, minta ampun, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga banyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Mungkin itu saja paparan untuk talkshow pada kali ini tentang 4 hal yang dapat membuat hati keras. Iya Pak, terima kasih. Dan mungkin juga boleh langsung disampaikan tentang kesimpulan kita di malam hari ini ya Pak. Baik. Ya, terima kasih kepada Mbak Una. Jadi kesimpulan kita pada kesempatan ini, pada talkshow kali ini adalah bahwasanya seyogianya kita umat Islam sejatinya harus senantiasa ya mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menerima hidayah, bimbingan atau petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedikit pun ya, kosong hati kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak lepas kendali. Karena sebenarnya hati ini adalah merupakan hal yang pertama yang bisa merespon semua bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus senantiasa mewanti ya, menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat membuat hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk bicara-bicara yang omong kosong. Itu harus kita hindari. Usahakan yang setiap yang keluar dari bibir kita itu hal-hal yang memang berkonsepkan mengajak kebaikan atau melarang kemungkaran. Nah, kemudian kita harus senantiasa menjaga pola makan kita atau rizki yang kita makan itu haruslah benar-benar thayyibah, halal gitu, baik dan halal. Kemudian kita harus senantiasa menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat atau yang dilarang dari Allah. Kemudian pandai-pandai menjaga pergaulan, yaitu pilihlah sahabat-sahabat yang benar-benar bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ingat waktu kecil itu sering kalau mau pintar bersahabatlah dengan orang pintar, maka insya Allah akan pintar. Itu saja sebenarnya salah satu hal yang terpenting. Kemudian di akhir dari talkshow ini merupakan hari ini adalah termasuk tahun baru Islam ya. Jadi kita mengajak semua, mari kita hijrah. Artinya hijrah dari hati yang mungkin mulai kotor menjadi hati yang lebih bersih, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya serahkan kepada Mbak Una. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan rekan-rekan, demikianlah talkshow kita bersama dengan Yeyen di malam hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita terkait hal-hal yang membuat hati kita menjadi mengeras bisa kita hindari tentu saja ya, terutama tentang makanan-makanan haram, karena saat ini banyak sekali makanan-makanan yang beredar tetapi tidak ada label halalnya ya.
Jadi mungkin boleh kita hindari karena itu berarti makanannya masih di dalam keraguan ya, antara halal atau tidak. Dan rekan Rafa jangan kemana-mana karena nanti udah bakal ada